Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama untuk belajar sebuah kata-kata. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebuah kata-kata untuk menguatkan diri kita. Masya Allah, bahwasanya apapun yang terjadi di antara kita, apapun dari semenjak kita membuka mata kita sampai kita memejamkan mata kita, Masya Allah, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang keluar dari yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang takdir tersebut ada yang kita sukai, ada juga yang tidak kita sukai, tapi Masya Allah, itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara kita masih ada yang jumawa, masih ada yang sombong bahwasanya ini semuanya adalah milik kita, ini semua adalah usaha kita, bukan usahanya Allah tapi usaha kita. Padahal yang pertama yang harus kita akui adalah status abadi kita. Kita itu semuanya adalah hamba, budaknya siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita punya sekarang ini, jabatan, harta, mobil, istri, anak, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Bahkan kalau kita mau menantang diri kita, sebenarnya semua makhluk yang ada di dunia ini, ada yang lebih hebat daripada kita. Masih ada awan di atas awan, masih ada yang hebat di atas kita. Itu semuanya adalah hamba Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Jikalau semua makhluk, semua yang ada di langit, yang hidup di langit, burung, alien dan lain semuanya, dan apapun yang ada di bumi, yang ada di atas bumi maupun ada di bawah bumi, jikalau semuanya itu datang kepada Allah, mereka itu akan abadan sebagai hambanya Allah, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya kemuliaan seorang hamba itu bukanlah pada seberapa banyak apa yang dia punya, tetapi kemuliaan seorang hamba itu sebenarnya bisa dicek seberapa besar kesadaran dia, sadar atau dia tidak dia itu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu adalah titipan. Kata Allah lagi, aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinfaklah kalian kepada Allah, mimma ja'alakum mustakhlafina fih, yaitu dari sebagian harta yang sudah dititipkan. Jadi bahasanya adalah dititipkan kepadamu, bukan hak milikmu abadi, tetapi itu semuanya adalah statusnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan sombong. Siapapun yang punya harta banyak, jangan sombong. Kalian harus benar-benar bisa menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ujianmu. Itu adalah sebenarnya itu Allah itu pengen mengetes. Kalau Allah uji dengan harta itu bagaimana? Mau tidak? Bisa tidak dia itu membawa hartanya itu sampai akhirat? Itu dengan apa? Dengan diinfakkan, dengan menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya, menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu, janda dan lain sebagainya. Bisa atau tidak? Jadi jangan sombong, karena sombong itu adalah miliknya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah libasku, ridai, yaitu pakaianku. Jadi tidak ada yang pantas sombong itu kecuali Allah. Kamu mau menandingi, menjadi tandingan Allah, yaitu kamu sombong kemudian Allah pun juga sombong, kamu itu siapa? Kamu itu abadan, budak.
tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kamu punya sifat sombong. Karena yang pantas sombong itu adalah Allah, dan Allah itu tidak mau disejajarkan dengan kita, dengan sombong. Karena yang pantas sombong itu Allah. Allah itu marah kalau ada yang statusnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, jikalau kita punya harta, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, insya Allah Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau punya nikmat, engkau bersyukur, Allah akan tambah. Yang kedua, jikalau kita punya harta, amanah, kita harus amanah terhadap apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah sabar. Sabar jikalau itu memang diambil lagi oleh Allah. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, innalillah, kita semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kita akan kembali. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang hamba-hambanya yang istiqomah, yang mendapatkan gelar kematian yang baik, yaitu husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.